Lebih humanis dan lebih ramah dengan public speaking. Yeps, materi ini semoga menjadi salah satu list favorit kalian. Dan tentunya menjadi materi yang menarik, gak membosankan ya. Tapi semangatnya masih dijaga kan untuk belajar public speaking. Teman-teman jangan lupa nonton dari awal juga supaya lebih berkelanjutan gitu ya. Gimana? Sudah siap? Semoga nggak akan jadi video yang membosankan karena memang ini nanti akan ada sedikit-sedikit teoritisnya. Jadi teman-teman juga bisa sedikit mengetahui bagaimana substansi dasar. Maksudnya gimana sih kok humanis, kok ramah lewat public speaking gitu kan ya. Kan biasanya kan kalau yang namanya ramah itu kan 3S ya. Senyum, salam, sapa gitu kalau misalkan di hospitality atau di pelayanan publik misalkan. Nah, teman-teman, ini selain juga dipengaruhi oleh aspek nonverbal, jadi kita itu kalau misalkan disebut dalam tanda kutip ramah, humanis, itu ternyata tidak hanya memperhatikan aspek verbal saja. Kita berkata-kata secara lisan saja. Ada magic words dan kemudian sudah. Ada magic words, tapi wajah kita cemberut. Atau kita tangannya begini. Iya, ada apa? Gimana? Iya, ada apa? Gimana menurut kalian bedanya dari dua contoh kecil tadi ya? Nah, sehingga selain kita memperhatikan verbal kita, bagaimana kita mengeluarkan sesuatu kata-kata lewat lisan begitu ya. Tetapi juga aspek nonverbal, ada bahasa tubuh juga yang mempengaruhi. Bahkan ada riset juga 93% komunikasi itu juga dipengaruhi oleh bahasa tubuh. Fungsi bahasa tubuh itu sendiri ada 5, ada repetisi, substitusi, aksentuasi, kontradiksi, dan komplement. Khusus untuk bahasa tubuh ini sendiri, aku tulis di deskripsi video ya. Jadi teman-teman bisa membaca secara seksama termasuk contohnya masing-masing itu apa sih. Dan kalau misalkan kita sekarang lebih ngomongin di aspek verbalnya. Biasanya kalau kita ngobrol, interaksi dengan orang-orang terdekat kita, dengan bestie kita lah ya, dengan kalau orang Jawa bilang itu dengan boloplek kita kan ya. Nah, misal kita mau minta bantuan untuk mengambilkan sesuatu, ambilin kunci dong, itu ambilin dong pulpen, gitu ya, misalkan ya. Tetapi kalau kita konteksnya adalah public speaking, berbicara di depan umum atau secara istilah ilmu komunikasi juga ada yang menyebut retorika atau komunikasi publik. Maka publik di sini ini adalah komunikan kita. Ini adalah orang yang kita ajak interaksi. Kita sedang berbicara, sedang berkomunikasi dengan mereka. Nah, publik ini kan jumlahnya nggak hanya satu. Tapi kalau konteksnya kita dengan bestie kita, gitu kan, dengan orang terdekat kita, dengan orang yang sudah paham siapa kita, oh ya udah mungkin gaya-gaya komunikasi secara casual ya, tidak terlalu formal ya, itu sangat bisa mereka terima dengan baik. Malah kalau misalkan kita berinteraksi dengan teman-teman kita terdekat, terus kita pakai bahasa yang formal, mereka kayak aneh, kamu obatnya habis ya gitu kan ya. Nah, makanya ini konteksnya adalah komunikasi publik atau kita ya familiar dengan istilah public speaking. Ini yang dimaksud adalah konteksnya kita sedang di kondisi acara tertentu dan kita memang sedang berbicara dengan komunikan kita yaitu publik, orang banyak, orang yang beragam, orang yang belum tentu kenal sama kita, orang-orang yang belum tentu juga kita kenal. Sehingga kita berperilaku, sehingga kita memposisikan diri. Kalaupun kita mengeluarkan suatu kata-kata atau instruksi atau permintaan atau yang lainnya, menyampaikan informasi atau mensosialisasikan sesuatu, kita gunakan susunan kata dan pemilihan kata yang netral yang bisa diterima secara publik itu sendiri. Contoh ya, tadi ya kalau sama bestie ya, ambilin bolpen dong, ambilin tuh kunci di sana, gitu ya. Tetapi kalau misal dari ranah publik, misalkan ke teman-teman memperhatikan MC saja deh. MC ada panitia menemukan dompet yang jatuh atau kunci yang jatuh, meminta untuk diumumkan kepada undangan yang datang di situ. Apa iya? Ya. Mana kuncinya? Mana dompetnya? Oke. Bapak Ibu, kunci hilang. Siapa yang ngerasa kuncinya hilang? Apakah seperti itu? Ya. Pasti dia akan menyusun diksinya sedemikian rupa. Apalagi itu di acara tertentu, di acara khusus. Dan itu ada banyak orang di situ. Bapak Ibu, kami sampaikan terdapat dompet berwarna coklat
terjatuh, bagi yang merasa kehilangan bisa langsung menuju meja panitia yang ada di depan pintu utama. Terima kasih. Gitu ya. Jadi ada apa ya, semacam susunan kata yang sifatnya itu bukan direct, bukan kayak direct instruction gitu ya. Dan aku beberapa waktu lalu teringat dengan materi speaking di IELTS ya. Jadi kalau misalkan kita di IELTS, kita itu nggak hanya sekedar give me a cup of tea gitu aja tuh nggak. Jadi kayak I need a pen, nggak cuman gitu. Pasti kayak ada permainan diksi lebih humanis lagi. Would you like to give me a pen? Jadi kayak ada would you like bla 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 gitu kan ya. Ini jadi ngomongin bahasa Inggris jadinya. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi contoh bahwa ternyata dalam kita komunikasi menggunakan bahasa tutur, dan ini konteksnya sekali lagi bukan untuk situasi yang non formal. Bukan ketika kita sedang santai atau bercandaan atau casual banget sama teman terdekat kita. Enggak. Ini di momen khusus, di special occasion. Bagaimana kita menghadapi situasi yang lebih formal. Meeting, terus mungkin acara formal, acara resmi, dihadiri oleh pejabat atau undangan tertentu. Pokoknya di konteks seperti itu. Nah, sehingga kita perlu menyesuaikan susunan kata kita untuk tidak terlalu direct dalam menyampaikan kalimat, instruksi, informasi, atau apapun. Coba, kalau menurut teman-teman gimana?